Alhamdulillah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi. Wa usalli wa usallimu 'ala mustawda'i sirrihi wa alihi wa sahbihi wa kulli man masha 'ala ithrihi. Amma ba'd. Al-habaib al-akarim, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang mulia dan suci ini, dalam suasana haul memperingati arwah seorang saleh, Habib Umar Al-Hindwan, kedatangan kita dengan niat yang suci pula, itu semua akan pasti diterima oleh Allah. Inna Allah la yaqbalu at-tayyib, la yaqbalu illa at-tayyiban. Karena itu marilah kita bersama-sama gembira, karena seorang mukmin selalu berbolak-balik dalam kebaikan, berbolak-balik dalam rahmat Allah, dari rahmat ke rahmat, dari rahmat ke maghfirah. Ampunan Allah kita harapkan di tempat seperti ini. Maghfirahnya, rahmatnya kita harapkan turun kepada kita umat Islam di Telaga Biru ini. Mudah-mudahan kita bertemu dalam kebaikan dan berpisah pula membawa oleh-oleh yang baik untuk roh kita, supaya lebih kuat. Sebab roh itu bisa kuat dengan zikir dan bisa lemah dengan maksiat. Zikrullah, yaitu la ilaha illallah, yang dikatakan afdhalul zikr, itu menguatkan roh, menjadikan roh seorang mukmin itu kuat, seperti api yang baru di-stroke. Dia kuat, dia narik kuat, narik anggotanya untuk ibadah, tidak malas, narik pikirannya untuk berbuat segala kebaikan, tidak menarik pikirannya untuk berbuat kejahatan dan kedurjanaan. Narik kaum muslimin yang lain untuk menertibkan diri, untuk mengkompakkan barisan, untuk membantu yang lemah, dan untuk menguatkan Islam dan syariatnya. Islam itu sekarang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Ya, umatnya ini dalam keadaan seperti begini, kita harus terima warisan Islam itu dan kita pegang baik-baik, kita perjuangkan baik-baik, kita percontohkan baik-baik. Sebab kalau golongan lain seperti hipis yang berkeliaran di Indonesia ini dan di seluruh negara timur jauh, hipis Bambungan itu mendemonstrasikan akhlak dan tabiat watak kaum hipis, maka umat Muhammad SAW harus mendemonstrasikan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Baru tampak ada perjuangan. Segala sesuatu itu harus diperjuangkan, saudara-saudara. Yang menyebabkan kemacetan, yang menyebabkan umat Islam mati langkah, kalau mereka sudah mulai ragu. Wa sadaqallahu al-azim fahum fi raibihim yataraddadun. Jangan maju mundur, jangan ragu. Jangan ragu bahwa Allah akan memberi bantuannya kepada yang lemah kalau kita minta daripada Allah. Dan kalau minta dengan prihatin, dengan khusyuk, dengan khudu', maka Allah akan membantu. Jangan ragu.
Jangan ragu bahwa Nabi Muhammad SAW apabila masuk di pintu ini sekarang, beliau akan senang melihat umatnya berkumpul. Baru saja selesai membaca La ilaha illallah, baru selesai membaca Al-Quran, baru selesai menyebut-nyebut nama beliau, wassalatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam. Pasti beliau senang. Ini kesempatan yang bakal turun barakah di tempat-tempat seperti ini. Kesempatan ini harus kita ambil. Kesempatan seperti ini harus kita jadikan suatu tonggak buat menanggulangi sisa-sisa syariat yang masih belum kita lakukan. Sisa-sisa agama Allah yang belum kita rasakan nikmatnya. Sebab kalau kita ragu, lantas kita disambung lagi dengan kuncup, tidak mau berkorban, tidak mau mengorbankan apa-apa, maka perjuangan Islam akan macet. Islam akan tidak dirasakan oleh orang. Nanti orang akan bertanya, mana itu rahmatan lil alamin? Katanya Islam itu rahmatan lil alamin. Mana? Orang akan bertanya. Kita jawablah, memang tidak dapat tempat untuk muncul. Islam tidak dapat tempat di hatinya kita, umat Islam. Bagaimana dia bisa dirasakan oleh umat seluruhnya? Kita akan merasakan sebaliknya. Kita akan merasakan maksiat, berkecamuk. Seperti candawan di musim hujan. Sebab apa? Sebab Islam tidak kita beri tempat. Di rumah tangga kita. Kehidupan pendidikan kita. Kita memakai pendidikan barat. Kita memakai pendidikan Inggris dan Amerika. Anak umur 5 tahun kita suruh dia nyanyi, nyonya minta dansa, potong bebek angsa, nona manis siapa yang punya. Itu tidak mengandung arti pendidikan. Itu mengandung arti pencabulan. Maaf di tempat yang lain. Kalau sudah begitu, maka sebenarnya masalahnya sudah berubah. Kita tidak membantu anak kita untuk kita beri suatu sugesti Islamis. Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat jilid ketiga, beliau berkata, sistem pendidikan Islam pertama-tama yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kalau bayi itu lahir, pertama-tama harus diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan di telinga kanannya, qomat di telinga kirinya. Apa rahasianya? Rahasianya bahwa roh yang baru muncul di alam yang baru, habis berada di perut 9 bulan, itu maksud Rasulullah SAW. Kuping ini jangan dimasuki suara kecuali Allahu Akbar lebih dulu. Nanti roh ini anak kuat. Nanti semangat ini anak kuat. Kecerdasannya, keterampilannya hebat. Kalau tidak percaya, lihat contoh-contohnya manusia-manusia mukminin sebelum kita. Lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dia di dalam pelantikan Al-Ashtar sebagai gubernur Mesir. Pidato pelantikannya tidak ada kertas waktu itu, saudara-saudara. Dia cuma berbicara. 14 halaman dalam Nahjul Balaghah. Kalau saudara baca itu, saudara akan mengerti semua yang dibawa oleh ahli-ahli hukum barat. Semua yang dibicarakan oleh PBB sekarang, teori Montesquieu, teori trias politika, itu semua sudah dibawa oleh Sayyidina Ali kepada Al-Ashtar. Dari mana itu otak yang cerdas itu? Dari zikrullah. Mana ada sekolah hukum? Mana sekolah dasar saja nggak ada. Tapi Quran ada. Quran itu sekolahnya sekolah. Quran itu universitasnya universitas. Kenapa umat Islam yang pertama mengarang ilmu hukum? Dari mana? Orang-orang Arab di Timur Tengah itu yang masuk Islam dulu. Dia yang mengarang Al-Jabar. Itu Al-Jabar saudara pelajari di sini, itu yang mengarang pertama kali orang-orang Islam. Namanya saja Al-Jabar sebab pengarangnya namanya Jabir Ibn Hayyan. Al-Khwarizmi, teori geometri dan atur-aturan ilmu hisab, hitung dengan rumusan, itu umat Islam yang mengarang.
Ini Eropa baru. Saudara percaya hukum? Kalau hukum jangan tanya. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW gudangnya hukum. Malah Nabi Muhammad SAW melarang orang menghukum orang. Jadi saya tidak boleh punya pendapat untuk menguasai saudara. Saudara dan saya harus dikuasai oleh hukum Allah. Jadi hukum Allah yang berlaku. Makanya lengkap. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu 1200 tahun, 1150 tahun dahulu, Imam Syafi'i sudah mempunyai buku-buku hukum yang lengkap, perdata, pidana, dan hukum-hukum lain-lain. Sampai misalnya bagaimana orang kalau sewa menyewa, lalu yang menyewakan mati, apa persewaan jalan terus apa tutup? Bagaimana kalau sewa menyewa, yang disewakan yaitu rumah ini terbakar, bagaimana? Jalan terus apa tutup? Itu semua terperinci dalam 1000 tahun. Barat baru. Napoleon Bonaparte yang mengepalai revolusi Prancis mengatakan, kami membawa hukum pidana dan perdata Prancis ini dari ulama Al-Azhar waktu kami berdialog dengan mereka. Napoleon sendiri mengakui ini. Kenapa kita umat Islam sekarang tidak tahu hukum Islam? Sebab memang tidak diajarkan oleh Belanda dulu, oleh Netherlands, India dulu memang tabu sekali Islam dipelajari. Dia mau ini hukum dicuri, dibilang ini hukum Belanda. Ini KUHP. Sebetulnya dari Quran dan Sunnah. Ya dirubah. Kalau memang mau menjurus kepada syariat, diputus, diganti, disekularkan. Jadi karena itu Asy-Syatibi berkata, anak harus diperdengarkan zikrullah. Kemudian umur 5 tahun, itu anak harus dihafalkan ayat-ayat Quran. Bukan nyonya minta dansa, waliyadzubillah. Disuruh membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai hafal. Itu nanti menyetel dia punya roh. Itu roh kuat. Dan itu anak nanti kalau kita didik mudah dididik. Kalau kita bilang sama dia, jangan lecet ya, mau nurut. Jangan bohong, ikut. Sebab rohnya lemes, sudah tidak kaku. Tapi kalau anak mulai kecil tidak pernah didengarkan zikrullah, maka kalau dia besar, apalagi kalau sampai terus, apalagi kalau sampai SMA, belum tahu apa sebenarnya hukum-hukum Allah, belum tahu apa halal apa haram. Lantas habis SMA, keluar dia masuk universitas. Keluar dari universitas, jadi penguasa misalnya. Bisa korupsi. Orang tidak takut Allah, tidak tahu. Mungkin dia belum tahu ini korupsi haram. Bisa saja. Bisa mengadu domba, bisa fitnah, bisa macam-macam. Ini yang dialami oleh dunia Islam dari kutub ke kutub. Sebab seperti di Mesir. Di Mesir negaranya umatnya Islam. Tapi seperti Anwar Sadat, Jamal Abdel Nasir tidak mau memperdulikan syariat. Dia mau memperdulikan dia punya kemauan. Dan berhubungan dengan barat atau timur. Yang ke Amerika atau ke Soviet. Lalu dua-dua ini Tauhid. Dua-dua ini Dajjal. Bagaimana kita bisa ambil hukum Dajjal? Bisa beres? Tidak bisa beres. Kalau sudah pergi ke hukumnya Dajjal, jadi cekcok, jadi ribut, jadi balak, jadi paceklik, tidak ada barokah. Saudara tahu, negeri Arab paling kayanya negeri di dunia. Minyaknya dunia ini dipegang oleh orang-orang Arab. Tapi mana duitnya? Duitnya dipegangkan lawannya. Cekcok, fitnah. Nanti misalnya Sadat khutbah, pidato. Dia bilang, saya tahu bahwa di daerah Usyup atau Tonto ada Ikhwanul Muslimin akan membuat pemberontakan. Padahal ada isu. Ini isu akhlaknya setan. Akhlaknya subversi. Akhlaknya orang-orang yang tidak kenal kepada Allah. Dia mau
daerah ini tetap kacau, lalu tunduk kepada kemauan orang-orang tertentu. Ini semua ada sebab. Sebabnya kita lupa kepada Allah. Sebabnya kita semua ini tidak ingat lagi kepada agama Allah. Dan Barat yang salibis atau Zionis Yahudi merongrong ini Islam dari segala jurusan. Jadi yang dikeroyok ini cuma Islam saja. Coba di mana-mana coba lihat. Di mana saja kalau ada sebut Islam, dunia semua melawan Islam. Sebab dia orang tahu bahwa ini agama pernah berkuasa di dunia dan mengamankan dunia. Kalau ini dibiarkan muncul, mereka tidak dapat tempat di dunia. Pasti. Turki itu 450 tahun berkuasa di jantungnya Barat. Tidak pernah satu negara Barat berani musik-musik Turki. Dirongrong Islamnya, dirongrong. Dengan anak-anak yang sekolah di Prancis, di mana-mana. Akhirnya setelah khilafah Islamiyah ditumbangkan, skala negara Islam di Turki dipotong, pokoknya itu tumbang, akhirnya Turki sampai sekarang ngemis. Tidak bisa berbuat, tidak punya kekuatan. Loyo kata orang Jawa. Disuntik oleh Barat dengan pikir-pikiran Barat. Loyo. Mau beli meriam satu pergi ke Amerika. Lantas Kongres Amerika bikin sama. Boleh apa tidak kasih Turki. Saudara tahu di Turki hari ini mau cari kopi yang asli seperti dulu tidak ada. Padahal dulu Turki itu masyhur kopinya. Turkish coffee. Itu sekarang tidak ada. Itu Turki penuh dengan hasil daging impor. Jadi miskin, melarat. Kena walatnya Islam. Sekarang mereka baru sadar kembali, wah, kalau begitu kita tumbangkan Islam, dibujui kita sama Yahudi. Kita musuhi Islam, kita dibujui sama Yahudi. Yang untung Yahudinya bisa berkuasa di Selat Dardanelles. Akhirnya mereka mulai berpikir kembali ke Islam. Jadi kita sekarang ini, wahai kaum muslimin, jangan berpisah dengan Islam. Sampean tidak punya kekayaan lebih daripada Islam sekarang di dunia ini. Ya cuma ini yang menguntungkan kita di dunia sampai akhirat. Jangan lepas tangan kita dari tangan Rasulullah SAW untuk memimpin kita ke jalan keselamatan. Seperti beliau memimpin sahabat beliau ke jalan keselamatan. Seperti beliau memimpin dunia Islam di zaman untuk keselamatan. Kita lebih dulu, saya dan orang-orang seperti saya, yaitu para ulama, harus bekerja keras hari-hari ini. Ulama harus mempercontohkan Islam itu dengan amal. Quran ini supaya tidak tetap merupakan huruf mati di dalam kitab ini, tetapi Quran ini harus kita amalkan. Sehingga Quran ini nanti berwujud orang jalan. Quran berjalan, Quran bersuara. Jadi suaranya seorang muslim Quran. Tangannya bergerak dengan Quran. Dan semuanya Quran. Aturan Quran berjalan. Rumah tangganya aman, tentrem. Pagi masing-masing bangun. Kecil, besar. Laki, perempuan, suami, istri. Menghadap kiblat semuanya. Bersyukur kepada Allah. Salat jamaah. Itu Quran. Lalu kalau punya duit. Zakat. Itu Quran. Punya duit lebih. Pergi haji. Itu Quran. Quran kita praktek. Kita amalkan. Tidak cuma kita apalkan. Sebab kalau kita tidak praktekkan, golongan-golongan lain mempraktekkan faham-faham di luar Islam, ya paham itu nanti yang akan kita contoh. Sebab ideologi dengan ideologi yang menang adalah yang banyak disuarakan orang. Kalau Islam tidak pernah disuarakan, orang tidak tahu. Banyak desa-desa umatnya sampai tidak ada jamaah. Sampai jadi abangan kembali. Sampai didatangi oleh angkara murka, dimasukkan agama lain. Atau dijadikan orang-orang di luar Islam kembali. Jadi kesian itu Wali Songo itu. Saudara tahu yang masukkan Islam di Indonesia ini cuma 9 kepala. Wali Songo. Bukan 90 juta, tidak. 9 kepala. Tapi tiap kepala berisi Al-Quran. Menyinarkan Al-Quran. Tangannya bergerak dengan Al-Quran. Hatinya berdebar dengan Al-Quran. Dan kelakuan Nabi Muhammad SAW.
Menarik Islam itu. Banyak masuk, kita semua masuk Islam. Tapi kalau kita sekarang, apalagi para ulama, ulama harus akor, harus satu hati, harus satu barisan. Yang dikatakan barisan warasatul anbiya, warasatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ulama yang memikul warisan Nabi Muhammad SAW. Kita ulama yang akan jalan dengan pelita Nabi Muhammad, dengan lenteranya Nabi Muhammad SAW. Nanti kita mengajak, misalnya seperti sekarang, ada munasabah, kita zikir bersama. Habis kita zikir, apa yang kita nanti akan laksanakan? Ayo mulai hari ini, masjid ini harus kita penuhi dengan jamaah. Ayo para ulama memfatwakan bahwa pakai rok itu haram. Kalau ulama yang memfatwakan, tanggung semua tidak ada pakai rok. Ya kecuali yang memang sudah bukan dari kalangan anak buahnya para ulama. Biar sudah, tidak usah dipaksa. La ikraha fiddin. Orang yang mau jalan di luar rel terserah. Tapi kita harus kita atur. Rumah tangga kita harus kita kasih tahu bahwa itu rok pakaiannya orang-orang yang tidak beragama Islam. Aurat dibuka. Saya bangga sekali saya waktu menginjak tadi di Kamal melihat masjid. Kemudian jalan lagi kelihatan masjid. Kemudian jalan lagi kelihatan masjid. Cek bagusnya masjid-masjid. Sampai saya bilang sama mobil, stop. Ayo saya mau kepingin sholat di masjid itu. Saking kepinginnya, senangnya saya. Tetapi di samping itu saya melihat baju-baju perempuan tipis semua. Ada pakai ini lengan tangannya sampai pangkal tangan terbuka. Ini di luar hukum Rasulullah SAW. Jangan sampai kita berjalan di luar hukumnya Rasulullah SAW. Nanti setan membarengi perempuan itu. Kalau sudah perempuan di luar hukum Allah, sudah dia dekat sama pengaruh setan. Jadi karena itu para ulama hari-hari ini harus mengatur umatnya. Mendekatkan ini umat dengan Rasulullah SAW. Di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Jadi aman. Dan yang tetap, yang pikirannya jangan kacau, jangan mau dikacau orang. Nanti dikatakan ini ada begitu, ini begini. Jangan ribut. Kita tahu kita punya jalan. Pokok sampean tidak berbuat salah. Cukup. Jangan mau dikocak orang. Itu main kocak-kocakan, itu sifat-sifat subversi. Subversi senang dan bisa hidup di tengah-tengah begitu. Ulama diadu sama ulama. Lantas umatnya ulama ini dengan ulama itu berkelahi. Kalau berkelahi, subversi jalan di tengah. Ka'anhal hadab. Apa sebab? Bisa mereka tahu, mereka punya kerjaan ini adu domba. Jangan mau dia adu domba. Kita katakan kita sudah dipimpin oleh Rasulullah dalam rohani kita, dalam syariat, dalam semuanya kita nanti akan aman dan tidak sampai kita kacau. Tidak sampai kita melanggar hukum. Kalau saudara di bawah pimpinan Rasulullah SAW, tidak akan bisa melanggar hukum. Yang melanggar hukum justru orang yang di luar pimpinan Rasulullah SAW. Sampai ada orang tanya pada saya, loh ini maksiat berkecamuk. Di mana-mana, muda-mudi itu semua ini. Apakah ini maksiat atau tidak? Saya bilang ini maksiat. Loh bagaimana? Bagaimana hubungannya ini dengan Pancasila? Lantas orang tidak ada berjalan, orang di saban-saban di shock dengan Pancasila. Itu bukan Pancasilais. Itu hati-hati, ada golongan bukan Pancasila. Itu tidak baik. Itu tidak tambah mengamankan negara. Itu tidak tambah menyuruh orang pegang Pancasila. Orang semakin menuding. Lah kamu ini Pancasilais apa tidak dulu? Kalau Pancasilais aman semua. Sebab Pancasilais itu qul huwallahu ahad Allahus samad. Aman dunia kalau pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang esa. Tapi kalau sudah banyak korupsi, banyak orang ngambil duit, masing-masing ngambil main kuat-kuatan, adu kuku, adu taring, ya bukan Pancasilais itu namanya. Itu rimbais. Cilaka nanti ini. Di sini kewajiban para ulama berada di posnya. Ulama harus berada di tempatnya. Para kiai jangan meninggalkan pesantrennya, jangan meninggalkan masjidnya. Tidak keliru sampean kalau berada tetap di masjid mengajar.
Tidak keliru sampean wahai ulama kalau tetap di pesantren dan pondok sampean. Itu kerjanya Rasulullah SAW. Sampean sekarang meneruskan. Lantas seorang kiai misalnya ikut-ikut ke DPR, tidak akan nambah sesuatu, tapi pondoknya pas kesian, tidak ada bapaknya, tidak diupeni. Lantas akhirnya rodok terbengkelai, akhirnya pecat. Kita mesti diada berpos. Kita yang pernah ke DPR, pernah ke konstituante itu menyesal. Coba tahu kita dulu tidak kemana-mana. Betul, saya di masjid tidak bohong. Menyesal saya. Kenapa? Ya sudah perjuangan tidak ada apa-apa. Akhirnya ya semua konstituante gulung tikar, tutup, ganti lain ini semaunya yang kuat. Lantas kita sebetulnya yang niatnya ikhlas tidak dapat suatu jalan. Coba kita itu waktu mengajar sudah banyak santri hatam Quran itu. Emang. Jadi sekarang ini pelajaran ulama di tempatnya. Yang zu'ama yang mau ke sana, yang ahli-ahli terserah. Itu jangan kita hasut, jangan kita. Ini akhlak Islam. Masing-masing di tempatnya. Masing-masing mengetahui pekerjaannya. Masing-masing tidak mau diisu-isu, difitnah, digertak sambel, dijadikan seperti manuk puter yang kalau diginikan dia bunyi. Jangan. Ini zaman orang sudah pintar. Bangsa Indonesia harus lebih pandai, lebih cerdas. Bangsa Indonesia sekarang bukan zaman di bawah Nederland India. Kita sudah pintar, sudah cerdas. Jangan dikira orang kiai tidak ngerti. Jangan dikira orang serbanan itu bahlul dan bodoh. Aduh, luar biasa orang serbanan sekarang ini. Satu serban hitam di Iran menggerakkan seluruh dunia, menggoncangkan dunia. Ini contoh. Terlepas siapa dia, apa kita setuju, tidak setuju, pemerintah setuju dengan mereka, apa tidak setuju, kita umat Islam setuju, apa tidak setuju, terserah. Tapi kenyataannya begitu. Gak apa-apa ya, jalan sendiri. Dan semuanya ulama harus berada di posnya. Jangan bergerak ini ulama kalau tidak menurut perintah Rasulullah SAW. Sebab kalau tidak, ini ulama bisa ditarik ke kanan, ke kiri. Kesian ini anak-anaknya nanti, ini anak buahnya ini. Pas dikemanakan anak buahnya. Kalau sudah ada ulama neken minta supaya boleh bangun gereja di sini, gimana sudah keluar dia? Ini Pamekasan, Madura ini harus semuanya kedek. Kalau bisa, pagerilah negeri ini dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini desa-desa ini harus kita pageri. Kita jadikan pagar daripada kalimat tauhid. Jangan kasih kesempatan buat agama lain masuk di sini. Apalagi kalau caranya sudah melanggar perintah pemerintah, melanggar peraturan. Tak boleh menyebarkan agama di rumah orang, masuk keluar rumah orang. Wah, itu jangan diterima. Apalagi diakui untuk menaikkan membuat satu gereja. Itu keliru. Jadi kita ini mesti tahu kita punya apa yang mesti kita lakukan. Dan umat Islam tidak kesasar, insya Allah. Yang khawatir kepada umat Islam adalah yang di luar Islam, yang kafir. Yang takut pada Islam adalah Yahudi. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Hei Muhammad, engkau akan jumpai yang paling sengit membenci Islam dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Lantas walladzina asyraku, dan orang-orang yang syirik, yaitu Ahmadiyah, kebatinan, Bahai, macam-macam itu. Benci. Semua itu tidak senang kepada Islam. Tapi orang karena Islam ini tidak bergantungan pada manusia, bergantungan kepada Allah, biarpun kita dibenci satu dunia, kita sama Allah. Betul atau tidak? Apa kurang kuat Allah Ta'ala? Apakah betul katanya agama Islam ini sudah tidak cocok dengan zaman? Apakah betul itu? Ya, betul. Sampean ini sekarang dapat minum air, itu yang menciptakan air itu siapa? Sampean hirup udara ini, siapa yang ini kasih stop dan oksigen? Allah. Kalau Allah menciptakan udara cocok buat paru-paru sampean, masa undang-undangnya tidak cocok sama sampean? Undang-undangnya Yahudi yang tidak cocok sama kita. Perempuan disuruh jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan.
Pas ada orang laki-laki pakai ini anting-anting, pas jadi hipis, itu yang akhirnya suaminya cemburuan. Habis dia jadi sekretaris, duduk satu kamar khalwat sama satu majikan. Bagaimana apa suaminya bisa percaya? Oh iya, tapi ini hak wanita, ini sama-sama. Apa itu betul? Itu cocok. Itu yang tidak cocok, saudara-saudara. Itu yang menyebabkan rumah tangga hancur. Pas percerai atau berkelahi, rumah tangganya hancur, anaknya jadi berandal. Katanya menghormat wanita. Mana? Tidak ada orang menghormat wanita lebih dari Rasulullah SAW. Ini sekarang coba sampean lihat. Wanita disuruh gunting karcisnya bis. Di London, di mana perempuan disuruh gunting karcis bis. Pas suruh cari tukang mau di kereta api, disuruh pegang buku, tanya, "Tuan mau makan apa?" Rawon satu piring. Nah, ini satu piring, perempuan. Lantas perempuan akhirnya disuruh ke situ, disuruh ke sini, disuruh dansa, disuruh tari-tarian, dilihat sama orang laki-laki. Disuruh telanjang, bajunya disuruh pakai separuh atau seperempat, suruh pakai mini, yang laki-laki pakai desi, pakai kemeja, pakai jas lagi, pakai kaos kaki, celana panjang, semuanya panjang, tutup semuanya, itu kecuali al-wajh wal kaffain, dibalik sama setan. Jadi yang laki berukut, rapat, perempuannya suruh telanjang. Nanti suruh pakai make up. Kalau tidak pakai make up, wah ini orang desa ini tidak. Make up beli dengan duitnya. Akhirnya ini perempuan ditipu oleh maslahatnya kaum syayatin. Akhirnya ini perempuan rusak. Akhirnya disuruh jadi hostess. Akhirnya disuruh mijeti ini turis-turis bajingan gerandalan dari seluruh dunia ini, yang mengedarkan apiun dan mengedarkan candu, mengedarkan gambar-gambar cabul dan mengedarkan penyakit-penyakit kotor. Waliyadzubillah min dzalik. Ini kekeliruan. Saya baru dari Bali berapa hari yang lalu. Saya lihat semua orang di situ itu turis-turis tidak sopan sama sekali. Tidak pakai baju. Nauzubillah. Kita ini dianggap seperti puntungnya rokok sama dia. Mentang-mentang jadi orang Amerika tidak pakai baju di muka kita. Kalau kita salah, kita bukakan negeri kita untuk mereka, datang mereka berketebaran. Pasti omongkan macam-macam. Saudara-saudara, ini perlu menjadikan kita sadar. Ini majelis-majelis seperti sekarang ini, kita harus pertama-tama menertibkan sistem pendidikan kita. Anak-anak kita harus kita didik menurut Islam. Sebab kata Imam Syafi'i, ini Quran tidak ada kekeliruannya. Ini hak. Yang tidak percaya bahwa ini hak, dia boleh mendebat. Sekarang profesor-profesor di Eropa saben hari tidak kurang dari 40-35 orang mau masuk Islam karena dia tahu persis bahwa Islam ini benar. Kenapa umat Islam di Indonesia yang sudah 400-500 tahun masih belum tahu Islam ini? Di Jepang sekarang ini Islam maju luar biasa pesat. Saudara tidak tahu, seminar demi seminar, konferensi demi konferensi diadakan di Jepang, di Tokyo, di Yokohama, dan sekarang ini di Wina, di Stockholm, McGill University di Amerika. Semua ini sahabat-sahabat bicara tentang fikih Islam, sejarah Islam, fikih Islam, tentang balaghah dan lain-lainnya. Itu semuanya saben hari dibicarakan oleh orang dunia. Jadi Islam sekarang tersebar. George Bernaccio pernah berkata, pujangga Inggris, saya percaya bahwa 50 tahun lagi agama Islam di Eropa, agama Eropa adalah agama Islam. Hari ini Belgia mengakui Islam sebagai agama resmi untuk Belgia. Belgia itu tetangganya Nederland, negeri Belanda, Eropa. Mengakui Islam sebagai agama resmi. Dan dia minta daripada Islamic Center di Belgia supaya menyusun bagaimana mendidik taman kanak-kanak menurut Islam. Bagaimana kita umat Islam di Indonesia ketinggalan? Sebab kita tidak pernah belajar. Bagaimana tidak belajar? Ya memang tidak ada tempat belajar. Pesantren-pesantren sudah mulai tidak aktif seperti dulu. Tapi alhamdulillah, al-khair masih ada. Saya yakin ini pesantren-pesantren masih insyaallah ta'ala akan menumbuhkan orang-orang ulama yang mukhlis, yang zu'ama, yang betul-betul zu'ama. Saudara-saudara, berhubung waktu sudah terlalu siang, dan saya kira sekedar sambutan hall yang meriah ini saya cukupkan sekian.
Mudah-mudahan kita semua kembali dengan barakah dan rahmat. Pesanan saya yaitu 2. Wahai ulama, bersatulah. Kompakkan barisanmu untuk menghilangkan hati Rasulullah SAW. Dan putuskan yang mana haram, haramkan. Yang mana halal, halalkan. Supaya umat kita ini tahu. Kalau rock itu haram. Kalau bioskop model sekarang ini sudah jelas haram. Akhirnya nanti bioskop itu membawa model-model kepada perempuan ya seperti yang kita lihat sekarang. Nanti akhirnya kita maksiat. Akhirnya kita semua jadi berdosa. Ini kewajiban kita para ulama. Kedua, anak-anak kita harus kita didik sistematikanya pendidikan Islam. Jadi jangan kesusu. Ajar dulu Quran. Ajar dulu sholat. Sebab itu anak yang sudah bergerak anggotanya untuk sholat, rohnya itu semua lemes. Bisa jadi anak yang soleh. Dan akhirnya jangan lupa kasih makan dia makanan yang halal. Kita harus mencari rezeki yang halal. Jangan kesusu. Anak yang dikasih rezeki yang haram, nanti kalau besar dia tidak mau pergi masjid. Sebab badannya ini besar, tulangnya besar, badannya spirnya besar atas uang yang haram. Tidak mau dia ke masjid, berat. Seperti diseret begitu. Jadi dia mesti dikasih uang yang halal. Karena itu saudara-saudara, marilah kita sama-sama bertawakal kepada Allah untuk melaksanakan ajarannya pada diri kita sendiri, pada keluarga kita. Semoga kita semua ini dapat rahmat dan barakah. Jangan mendengarkan fitnah dan isu-isuan. Kita sekarang di zaman orang sudah pada pintar dan pada mengerti. Kita ngerti itu hak-hakan seperti begitu tidak baik. Apalagi sesama bangsa. Kita harus kompak, harus bersatu. Yang mengikat kita adalah Rasulullah SAW dengan ikatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Marilah kita bersama-sama membaca kalimat tauhid. La ilaha illallah wa barakatuh.